Jumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, apa kabar Bu Meldi? Baik Bung Firdaus, ya di balik gap biar demokrasi 20 tahun Indonesia ini sejak Jokowi terpilih di Solo ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu, ada Iriana Joko Widodo belakangnya Bung Firdaus. Ini figur yang perempuan ya, perempuan yang tangguh yang harus kita ulas juga sampai perkembangan Gibran yang akan menjadi cawapres hari ini. Tidak ada figur ibu-ibu atau perempuan tangguh ya yang bisa mendorong suaminya sebagai wali kota, gubernur, dan presiden, kemudian juga mendorong mantunya wali kota, anaknya wali kota, dan anaknya menjadi seorang ketum partai politik anak muda, dan kita mencoba melihat apa kekuatan Ibu Iriana Joko Widodo, Bung Firdaus. Ya, banyak yang mengatakan di balik kesuksesan atau kiprah dari para lelaki, baik itu di dunia usaha, dunia kerja, atau profesionalisme, atau dunia politik, Bu Meldi, itu sedikit banyak ada peran ada peran ibu-ibu atau peran wanita di sana. Dan kebetulan kalau kita bicara keluarga Joko Widodo, baik itu Pak Jokowi ataupun anak-anak yang termasuk nanti mantunya, gitu ya, di sana ada peran Ibu Iriana. Dan kebetulan kalau kita lihat Ibu Iriana Joko Widodo ini tidak banyak dibahas ya. Mungkin ada di pemberitaan dalam diulas secara cukup banyak begitu ya. Tapi dalam kanal media sosial atau YouTube, setahu saya belum banyak begitu. Dan ini juga menarik, bagaimana peran seorang Ibu Iriana mendampingi Joko Widodo mulai dari pasca selesai gitu ya, karena masih muda dia menikah gitu ya. Kemudian Pak Jokowi menjadi PNS kalau tidak salah pegawai kehutanan sebentar, kemudian akhirnya menjadi pengusaha di Solo, pengusaha mebel gitu ya, dan kemudian tertarik pada dunia politik gitu. Karena konsekuensi dari dunia politik itu tidak mudah, Bung Aldi. Banyak pengorbanan, banyak keprihatinan. Tanda kutip ya, yang harus dikorbankan dalam rangka mengejar karir-karir politik. Termasuk nanti ternyata juga anaknya dan mantunya juga berkiprah dalam dunia politik, Bung Aldi. Jadi kira-kira apa yang menjadi ya semacam rahasia, apa yang menjadi kekuatan dari seorang Ibu Iriana yang kalau selama ini kita lihat dalam layar kaca atau liputan-liputan media itu relatif banyak diam, tidak banyak bicara ya Bu Meldi ya, relatif lebih spontan gitu. Bahkan kalau kita mau coba bandingkan dengan beberapa yang lain seperti Ibu Ani Yudhoyono begitu ya, atau ibu-ibu presiden yang lain gitu ya, yang relatif lebih banyak muncul gitu ya, lebih banyak bersuara begitu. Nah, kira-kira apa yang menarik, apa yang bisa kita jadikan semacam catatan atau pembelajaran dari seorang Ibu Iriana? Baik, kita bahas lebih lanjut, Bu Meldi. Ya, sebenarnya dari figur-figur ya, eee, apa, First Lady Indonesia gitu Bung Firdaus ya, kalau kita bisa katakan itu dari Bu Fatmawati, Bu Tien Soeharto, dan eee, Bu Nyonya B.J. Habibie, dan eee, demikian seterusnya ya, ya, apa, Ibu Nyonya Gus Dur atau Nyai Gus Dur gitu ya, dan begitu dan seterusnya. Hmm. Ada sebuah sikap yang dia diam ya, mengamati itu, dan tidak banyak bicara di media. Ini adalah salah satu karakter first lady-nya Indonesia gitu ya. Dan juga dia bersikap sebagai simbol perempuan Indonesia berpakaian seperti orang Indonesia. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua. Tetapi kelebihan Ibu Iriana dibandingkan first lady yang lainnya, dia bisa mendorong anak-anaknya untuk juga masuk di kancah politik ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan sebagai ibu-ibu, Bu Firdaus, dia cukup bisa melakukan pengasuhan yang berhasil gitu ya di situ. Nah, inilah kelebihannya dibandingkan kalau kita melihat first lady yang lain, kalau kita mencoba membanding-bandingkannya ya, Bung Firdaus, secara apa, keluarga yang dibina, anak yang dibina, kemudian bagaimana mendampingi suami dalam tugas-tugas kenegaraan. Iya betul. Jadi kalau dilihat saya lupa ya dari Ibu Fatmawati, kemudian Ibu Tin, Ibu Ainun ya, secara 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 profil sebenarnya relatif sama ya Bu Meldi ya. Mereka Ya, itu mewakili profil orang Indonesia begitu. Ibu-ibu Indonesia gitu ya yang apa namanya yang lebih banyak diam di belakang begitu ya. Walaupun pada titik-titik tertentu kita akan menemukan perbedaan-perbedaannya begitu ya. Tapi secara umum mereka sama gitu. Itulah wanita Indonesia. Nah, yang menarik, apakah juga
keberadaan seorang, kalau kita bicara Ibu Iriana, dia juga banyak memberikan semacam motivasi atau pendorong anak-anaknya pada terjun dalam dunia politik. Gitu. Saya tidak yakin juga, Bu Meldi. Bisa jadi kalau kita lihat dari pernyataan beberapa anaknya gitu ya, di anak-anaknya Jokowi itu yang lebih banyak menjadi contoh atau ya pemotivasi dalam terjun politik mungkin bapaknya gitu. Tapi saya tidak tahu apakah lebih banyak bapaknya atau ibunya gitu. Dan kemudian yang kedua, seperti apa peran seorang Ibu Iriana ketika melihat contoh misalnya dari Jokowi dari wali kota Solo kemudian menjadi gubernur DKI, begitu ya? Karena itu kan membutuhkan mobilisasi, apalagi kalau kita dalam konteks wanita Solo kan dengan situasi yang berbeda masuk ke Jakarta yang mungkin berbeda juga gitu. Artinya harus menyiapkan diri gitu ya dalam gaul tata pergaulan atau tata yang berbeda begitu ya. Termasuk ketika nanti misalnya maju menjadi presiden Republik Indonesia begitu. Dan apakah itu juga yang membentuk misalnya dalam sisi seorang ibu gitu ya, bentuk kesadaran politik Bu Meldi. Jadi kalau kita katakan kesadaran politik dan pada akhirnya dia memberikan restu kepada anak-anaknya. Paling tidak restu, kan kalau kita bicara orang tua atau ibu ya, restu dan dukungan gitu ya. Baik itu kepada Gibran, kemudian menantunya Bobi, dan terakhir Kaisang untuk juga terjun dalam dunia politik. Karena sekali lagi dalam konteks politik Indonesia, selain dari glamor-glamor dalam panggung dramanya, kita juga melihat misalnya efek-efek yang kadang-kadang itu juga tidak membuat tidak semua orang siap menghadapi konsekuensinya, Bu Meli. Dan kalau kita lihat dari seluruh keluarga besarnya, gitu ya, semua terjun dalam politik, maka membutuhkan konsekuensi tertentu. Nah, kira-kira bagaimana dari sifat keibuan Iriana, termasuk dalam sifat kediamannya, mungkin begitu ya, dan itu yang menjadi semacam garansi untuk keluarganya tetap terjun dalam dunia politik, kemudian memastikan dirinya, termasuk juga anak-anaknya Jokowi mengatakan, oh ya kami ingin berkarir dalam politik dengan tujuan tertentu, begitu menjadi ketua umum partai politik atau menjadi wali kota atau pejabat daerah, selama itu restu itu didapatkan dari ibu, dukungan dari ibu, keluarga bapak ibu misalnya, itu menjadi salah satu penguat paling tidak ya, yang membuat orang berani untuk terjun dalam dunia politik, Bu Meldi. Ya, First Lady ya, kalau kita lihat First Lady di banyak negara, atau juga kita lihat di Indonesia saja, biasanya First Lady punya peran dalam kegiatan sosial, Bung Firdaus, dia termasuk Bu Tin ya, dan yang kita bicarakan tadi, dia melakukan kegiatan sosial. Tapi ini secara minimalis nih, Bu Iriana tidak melakukan itu, Bung Firdaus. Dia lebih Betul. sebagai simbolik, sebagai perempuan, seorang istri Presiden Jokowi gitu ya. Dia hanya melakukan hal-hal yang simbolik saja. Dia tidak sampai terjun, misalnya dia membuka perpustakaan di daerah misalnya, atau membina anak-anak kecil supaya nggak stunting apa segala macam. Dia tidak sampai pada titik itu. Artinya ini model baru ya, seorang Iriana yang alumnus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dia punya punya warna lain di First Lady yang lain-lain yang pernah ada di Indonesia, Bung Firdaus. Betul, jadi kontrasnya kalau kita mau bandingkan dengan yang terdekat ya, dengan Ibu Ani Yudhoyono ya, Ibu Ani Yudhoyono itu lebih sadar liputan dibandingkan Ibu Iriana. Kita lihat misalnya tadi kalau mau dikatakan dalam aktivitas sosial, Ibu Ani Yudhoyono itu mulai dari aktivitas bunga anggrek, kemudian batu manikam, bikin buku bersama istri-istri menteri begitu ya, kemudian batik dan segala macam event-event yang notabene saya pikir pantas sebagai seorang ibu first lady. Berbeda dengan Ibu Iriana. Jadi kalau kita lihat, betul dia lebih banyak diam. Tetapi kita juga ingat, Ibu Iriana kalau saya melihat secara orang awam ya, Bung Meldi, yang ditangkap publik ya, dia termasuk first lady atau ibu negara yang relatif spontan. Dia tidak melihat apakah itu lucu atau tidak. Orang mengatakan, nggak pantas ibu negara joget-joget begitu. Atau misalnya secara spontan dia berbaur dengan publik begitu. Beda dengan Ibu Adi Yudhoyono begitu. Dia masih taat protokoler, masih menjaga wibawanya sebagai seorang istri presiden. Sementara Ibu Iriana itu relatif lebih plong, lebih bablas menurut saya gitu. Jadi jangan kaget kalau ketika misalnya saya lihat sebuah liputan ketika Jokowi berkunjung ke Papua begitu ya, kemudian disambut oleh ibu-ibu yang menari-nari begitu ya, dengan khas Papua tentunya. Dan Ibu Iriana juga joget-joget. Menurut saya sebagai orang, kayaknya ini agak tidak begitu juga kalau acara-acara di istana, Bung Meli. Jadi ini yang menjadi salah satu pembeda ya. Tapi sekali lagi itu karakter ya, karakter bawaan masing-masing orang berbeda. Dan kalau kita lihat dalam konteks membangun budaya keluarga, membangun politik, gitu ya, membangun sebuah dinasti, begitu ya, tentu Ibu Iriana punya peran besar di dalam terahnya Jokowi, Bung Meldi. Itu yang mesti kita lihat lagi nanti, begitu.
Ya, nih independensi Jokowi sebagai kepala negara juga Bu Iriana tidak berada di ruang itu, Bung Firdaus. Ini dia hanya sebagai istri presiden gitu ya. Sekarang kita juga punya banyak cerita, ada berapa eh, istri-istri presiden ini mengatur kabinet atau segala macam gitu ya. Masuk Nah, ke ini ruang kerja ya. ruang kerja dia tidak masuk di domain situ, dia hanya menjadi simbol, menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, seperti kebanyakan keluarga-keluarga di Indonesia, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kalau itu juga mungkin yang menarik ya. Jadi kita tidak melihat kadang-kadang dalam kasak-kusuk gosip politik atau posisi tertentu, kita tidak menemukan atau belum mendengar nama Ibu Iriana. Mungkin berbeda dengan beberapa presiden yang lain begitu. Bahkan di dalam bentuk moody atau apa ya kegalauan seorang presiden, orang melihat oh ya istrinya sedang begitu begitu. Dan Ya, itu tidak begitu banyak muncul pada Ibu Iriana. Dan mungkin ini juga yang menjadi pembeda Bu Meldi bahwa Ibu Iriana lebih bisa membatasi dirinya dalam urusan-urusan kenegaraan, urusan-urusan pemerintahan, dia lebih sebagai supporting saja, menemani keluarga, menemani presiden gitu ya, tidak banyak campur tangan, mungkin begitu kita tidak melihat itu begitu ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan sosial PKK, Ibu Dharma Wanita, atau acara ini itu begitu ya, bahkan kalau kita ingat dia berkunjung ke daerah, dia menunggu suaminya di musola di depan dan itu menurut saya sederhana aja begitu. Jadi sekali lagi mungkin ini karakter yang berbeda. Nah, pertanyaan kita, bagaimana nanti dengan karakter-karakter first lady yang lain untuk presiden-presiden berikutnya, Bu Meldi? Menarik juga untuk dilihat sebagai perbandingan. Gitu. iya. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.